Ada juga istilah wali majdub, atau kalau kata apa masdarnya jadzab, Pak ya. Jadzab, ya. Jadzab. Ya. What does it mean? Apa itu maksudnya, Pak? Itu majdub itu jadzaba yajdubu jadban itu artinya akan menarik. Majdub itu yang ditarik. Jadi ada orang yang jadi ibaratnya ini level gitu ya. Oleh Allah itu ditarik ke level yang tinggi, dekat dengan Allah SWT. Jadi bukan karena dia, tapi Allah yang menarik dia. Maka dia majdub, ya? Ya. Dia maf'ul ya? Ya, majdub. Jadi bukan fa'il dia. Kondisinya seperti apa itu? Ya akhirnya di mata orang umum dia tidak normal. Karena dia ditarik Allah ke situasi yang tidak seperti ini. Jadi ibaratnya kita ini ada di langit nomor 1, dia ditarik ke 7 sana. Tapi tetap di langit ke 1 hidupnya. Gitu. Itu Allah Ta'ala yang menarik. Nah, setahu Pak Muzamil, contoh-contoh yang menurut mata awam ini bisa kita lihat gitu ya. Ya. Wali-wali majdub ini contohnya misalnya di Madura, di Jawa Timur. Kalau di Madura seperti Ralelur itu majdub, Ralelur itu. Jadi itu bukan kemauan dia. Jadi kemauan Allah dia seperti itu. Gitu. Maka Ralelur tidak normal hidupnya. Wali majdub itu tidak normal seperti orang umum. Maka dia itu sukanya di tempat-tempat yang tidak disukai orang, di tempat yang sepi, di hutan, gitu ya. Terus apa? Kalau diajak bicara agak nyambung, gitu ya. Karena dia tidak ada di situ, gitu ya. Ralelur itu ada tamu datang, gitu. Mau ketemu siapa? Mau ketemu Ralelur. Ralelur gak ada, pergi. Padahal dia sendiri, gitu ya. Ditinggal pergi sama beliau. Nah itu dia. Nah itu orang majdub. Gitu ya. Jadi dia tidak hidup dalam kenormalan kita. Kalau kita melihat indikatornya, Ya. terus kita menemukan indikator yang mirip-mirip atau yang paralel atau yang senada atau senuansa pada orang yang lain, tetap saja kan kita tidak bisa menyimpulkan dia wali majdub atau bukan, Pak Muzamil. Betul, betul. Jadi misalnya kalau Ralelur ditanya mau ketemu Ralelur, dia bilang Ralelur tidak ada kan gitu ya. Iya. Nah itu kan sama dengan Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar tidak ada, yang ada Allah kan gitu. Nah, Iya. tapi kan kita tidak bisa mengatakan bahwa beliau ini majdub. Iya. Itu jangan-jangan ide orisinal dia aja sebagai manusia, atau itu retorika atau mantik saja itu kan. Iya. Syekh Siti Jenar, kamu dipanggil oleh para wali, terus dijawab Syekh Siti Jenar tidak ada, yang ada Allah. Oke. Allah kamu dipanggil oleh para wali. Terus Syekh Siti Jenar jawab, Allah tidak ada, yang ada Syekh Siti Jenar. Oke. Yang ketiga, kalau gitu Allah dan Syekh Siti Jenar dipanggil oleh para wali songo. Iya. Terus dijawab, Allah dan Syekh Siti Jenar tidak ada, yang ada Syekh Siti Jenar dan Allah. Kan itu beda. Iya. Terus yang keempat, langsung ditarik, langsung diambil aja gitu kan, dipaksa. Kalau sekarang ada yang dikenal orang banyak majdub itu yang masih hidup, Habib Abu Bakar Asgaf Gresik itu majdub karena dia sudah gak ingat dirinya. Jadi orang majdub gak ingat dirinya siapa. Habib Abu Bakar tuh gak ingat dirinya siapa. Maka Habib Abu Bakar tuh gak pernah pakai baju. Sarung pun kalau tidak dipakein orang dia gak akan pakai sarung karena sudah gak ingat dirinya. Itu majdub karena ditarik. Dalam teori psikologi modern itu orang gila kan gitu, Pak. Iya, oleh orang mungkin dianggap gila. Ya. Nah sekarang majdub sama mastur itu berkaitan apa? Kan dia tidak mastur, Pak. Tidak mastur jadinya. Tidak mastur. Karena kan beda dengan orang. Ditunjukkan kepada oleh Allah bedanya dengan orang pada level yang berbeda kan begitu. Iya. Jadi majdub belum tentu mastur, mastur belum tentu majdub gitu, Pak ya. Iya. Gitu ya. Iya betul. Sesungguhnya kita punya banyak sekali kekayaan dari masa silam atau sampai hari ini yang kita sebagai manusia modern tidak punya penghormatan, tidak punya kecurigaan, tidak punya rasa penasaran untuk mempelajari atau belajar kepada mereka kan begitu. Nah itu salah satu kerugian kita karena kita merasa lebih tahu dari mereka semua. Kalau ada orang kayak Habib Abu Bakar itu ya kita sebut orang gila kan gitu kan. Iya, padahal itu sebenarnya beliau sedang menyampaikan pesan kepada bangsa Indonesia. Cuma bangsa Indonesia agak paham dengan tidak pakai baju itu. Kan sekarang orang baju itu begitu diidolakan. Dan sangat penting orang tidak hanya satu lapis bajunya. Jadi saya muzammil, terus saya pakai baju kiai. Kalau perlu ekspor udang ya. Nah, itu untuk beli baju ya. Untuk akhirnya beli tas ya. Iya, hanya Habib Abu Bakar tampil
nggak pakai baju, nggak penting baju itu kan gitu kan. Itu kan luar biasa. Saya pernah dengar Pak Muzamil ada seorang semacam wali atau semacam apa gitu ya. Iya. Yang karena diwali-walikan orang padahal dia memasturkan dirinya, dia mastur Iya. oleh Allah itu ya. Iya. Sehingga dia kemudian mungkin juga karena Allah yang bikin ya. Kemudian dia gini, dia kalau bahasa modernnya didewa-dewakan, diwali-walikan, dihebat-hebatkan, maka dia akan malu sama Allah kalau dia dihebat-hebatkan. Maka si orang ini kemudian pada bulan Ramadan dia makan di depan pasar siang-siang untuk menunjukkan, untuk membatalkan semua tuduhan atau pemujaan kepada dia. Betul. Tapi orang tetap saja loh, dia wali enggak apa-apa makan gitu kan. Wali enggak apa-apa. Repotnya kan gitu kan. Sehingga kemudian dia pas Jumatan dia di depan masjid tapi tidur. Gitu ya. Walau alam saya lupa namanya ini. Tidur. Terus orang kesimpulannya tetap wali kok enggak apa-apa. Gitu kan. Kalau wali enggak apa-apa tidur pas Jumatan. Sudah terlanjur soalnya. Iya, sudah terlanjur. Sampai akhirnya keputusan dia adalah ketika orang Jumatan dia datang lagi dalam keadaan telanjang bulat dan menari-nari. Gitu. Sampai akhirnya orang agak mulai sedikit ragu kepada tuduhannya bahwa itu wali. Jadi ini saran untuk Pak Muzamil, untuk untuk Mas Helmi, kalau orang mulai mendewa-dewakan kita, orang mulai memuja-muja kita, melebihi memuja Nabi, karena di Indonesia ini banyak sekali orang yang dipuja melebihi Nabi. Betul. Gitu ya. Banyak orang yang dibela melebihi Rasul gitu ya. Banyak orang yang dikagum-kagumi melebihi para wali kan gitu kan. Nah, kalau sampai ada terjadi seperti itu pada kita, jalan keluarnya jelas sekarang. Kita tinggal copot pakaian, telanjang ke depan masjid pada waktu Jumatan. Gitu, kalau perlu di Masjid Agung. Kalau perlu bawa alat-alat untuk ngamen itu Pak. Sambil telanjang bulat. Betul ya. Jadi Mas Jedub, sekali lagi Mas Jedub ini tidak bisa direkayasa oleh yang bersangkutan. Tidak bisa. Iya. Karena Allah kan rumusnya, karena mereka hanya menjalankan apa yang aku wajibkan, kata Allah. Maka kalau mereka berbicara, akulah lidahnya. Kalau mereka mendengar, akulah telinganya. Kalau mereka berjalan, akulah kakinya, dan seterusnya itu Pak ya. Kan ada hadis qudsi itu Pak ya. Betul. Kalau seperti Abu Bakar ini rekayasa, dia akan sakit. Bagaimana orang nggak pernah pakai baju? Gitu ya. Jadi Abu Bakar itu bukan hanya nggak pakai baju, nggak pakai celana dalam juga. Jangankan masker ya. Jangankan masker. Nah dia mesti sakit. Masuk angin kan. Tapi karena ini Majidub ya agak. Tapi nanti berarti gelandangan yang telanjang bulat jalan di sekitar Jogja itu juga wali Majidub itu kan. Bisa saja. Bisa saja. Iya. Jadi kita harus kembali kepada rumus dasar bahwa kita tidak bisa memastikan. Iya. Ya. Betul. Karena kalau Nabi dan Rasul Allah mendeklarasikan secara eksplisit dan jelas kata-katanya, tapi kalau wali Allah merahasiakannya. Betul. Ya. Jadi siapa yang wali, siapa yang bukan kita tidak tahu. Makanya kemudian ada PMO la ya'riful wali ilal wali. Kan, gitu. Tidak ada yang tahu siapa wali kecuali wali kan begitu. Nah saya sebaliknya Pak, saya tahu pasti bahwa saya bukan wali. Tapi saya berharap Helmi wali karena kita pernah punya teman. Kita punya teman di Pati dan di Gresik. Yang di Pati ini kemudian dia selama 6 tahun dia kalau tidur di kuburannya salah seorang almarhum kiai di daerah itu. Kemudian siang dari Gresik bilang, kamu nanti kalau sudah jadi wali jangan lupa bilang saya. Itu jadi kita itu dalam rangka tahadus bin nikmah Pak. Bukan sedang mengejek, kita sedang bergembira. Jadi saya kira itu semua adalah bahan untuk kegembiraan. Cuman kalau Anda mau ilmiah, mau pakai mantik, mau pakai logika, mau pakai sebab akibat secara rasional, Anda tidak bisa mendapatkan kegembiraan itu karena bukan dia tidak rasional, tapi rasionalitas kita skalanya akan terbentur-bentur, tidak akan sampai bisa ke sana kan begitu. Betul. Ya.